Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwata fillah, azanikumullah wa arsyadakumullah bil iktida'i ila minhajus sunnah. Fa insyaallah patutnya kita memuji dan memuja Allah azza wa jalla tabaraka taala. Walakal hamdu, bagi Allah segala puji-pujian. Hendaknya kita bersyukur tentang apa? Hidayah yang sekarang Allah berikan kepada kita. An na'rifa anillahi ta'ala, mengenal Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala, mengenal sebagaimana mudah-mudahan kita oleh Allah dibimbing terus. Wa yahdi may yasha, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang oleh Allah diingini kebaikan bagi hambanya, yufaqihu fid din, Allah jadikan orang itu paham agamanya, mengenal apa itu agamanya yang dibawa oleh Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaihi. Semoga salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam littiba'i sunnati, dengan cara mengikuti sunnah beliau. Fa insyaallah kita akan ikut safina, yaitu bahtera, safinatun najah, bahtera yang membawa keselamatan selama kita berada di bahtera sunnah tersebut. Selama kita berada di perahu sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita bocor di perahu tersebut atau membocorinya sehingga tenggelam. Waliyadzubillah. Saling mengikat sesama muslim sesuai sunnah. Bagaimana kita bersaudara, saling mendoakan, saling memberikan kebaikan kepadanya. Inilah salah satu orang yang disebut ahlu sunnah. Ayohal ikhwah, barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada saudara kita akhuna al-fadil Syekhuna al-Faisal, yang Allah berikan anugerah kebaikan putra. Semoga Allah berikan kebaikan kepada beliau dan seluruh keluarganya, dan menjadi anak yang soleh dan seluruh anak yang soleha. Dan kita semua juga semoga oleh Allah diberikan anak-anak yang soleh. Dan ini ya, waslih fi dzurriyyati, doanya orang-orang yang sudah mencapai 40 tahun. Rabbi auzi'ni an askura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ya, wa aslih li fi dzurriyyati, perbaikilah ya Allah keturunan kami, baik mala, maknanya hartanya, ya, hartanya, hayat kehidupannya itu, ya, sudah ke depan. Karena kalau sudah 40 sudah ya mulai bersegera untuk istidali amal sholih au fil akhiratina, untuk akhirat kita bersiap-siap karena tidak tahu. Dan kita semoga oleh Allah, Allahumma tawil umurana ala ta'atika ya Allah, banyak berdoa kepada Allah, panjangkan umur kami untuk taat kepadamu ya Allah. Ini yang boleh doa, minta panjang umur dalam ketaatan kepada Allah.
Allahumma tawil umrana ala tu'atika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Doa kebaikan, panjang umur dalam apa? Semakin usia semakin mendekatkan diri kepada Allah. Semakin belajar ilmu, semakin akhlaknya kepada Allah semakin terpuji. Akhlak ada 3 sebagaimana kita pelajari, yaitu al-adab ma'allahi ta'ala, adab bersama Allah, adab dengan Allah azza wa jalla tabaraka ta'ala. Al-adab ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-adab ma'al khalqi, adab dengan seluruh makhluk. Ya, dengan seluruh makhluk. Dengan al-hayawanat, binatang-binatang kita juga punya adab. Ada binatang yang boleh dibunuh dan tidak boleh diganggu. Ada binatang yang nggak boleh dicaci. Ada. Itu perlu kita pelajari adab-adab kepada ciptaan-ciptaan Allah yang Allah telah perintahkan melalui Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwah, barakallahu fikum. Pentingnya kita tidak melupakan kebaikan saudara-saudara kita kaum muslimin, baik dari tetangga kita, saudara-saudara kita. Malam yaskurun nas la yaskurullah, kata Rasulullah. Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Hadis sahih disahihkan oleh Al-Albani ya dalam as-sahihah juga. Ayoul ikhwah barakallahu fikum, pentingnya kita tidak melupakan jasa-jasa saudara-saudara kita, baik yang sekecil apapun. Doakan mereka sehingga doa kembali kepada kita. Malaikat yang di atas kepala kita akan mendoakan yang sama dengan yang kita baca kepada saudara kita. Eman Bapak. Eman itu gunanya kita mengenal sunnah. Semakin kita mendoakan kebaikan, itu doa malaikat di atas kepala kita. Al-malak fi ra'isina, malaikat di kepala kita berdoa kepada Allah sama dengan yang kita baca. Ini Sahih Bukhari juga. Diterangkan juga oleh Al-Albani dalam syarah ulama juga ya, kebiasaan ya kita agar supaya oleh Allah diberikan kebaikan. Mudah-mudahan berkumpulnya di sini pun ya oleh Allah diberikan kebaikan. Saya pun juga tidak tahu, usia saya juga nggak tahu kapan ya malaikat maut datang kepada saya, tidak tahu. Hanya kita bersegera bagaimana untuk meniti kebaikan, mencapai kebaikan, yaitu dengan cara ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua kebaikan berada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang mengajarkan kebaikan, hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita. Jangan sampai kita ada titik keraguan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang mencintai sunnah apalagi berusaha, tidak bisa 100%, ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Tidak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Tidak bisa sholat duduk, sholat berbaring. Islam itu tidak ekstrim. Islam itu lembut, penuh kelembutan. Barakallahu fikum. Itulah mukaddimah, semoga bermanfaat untuk saya pribadi, untuk keluarga saya, untuk saudara-saudara ya kaum muslimin, ihwah-ihwah di sini ya, maupun yang mendengar lewat online ya. Semoga Allah berikan kebaikan. Yang sakit semoga Allah sembuhkan. Yang ada kesulitan semoga Allah lapangkan kesulitan tersebut, diganti dengan kebaikan-kebaikan. Allah mudahkan dengan kemudahan-kemudahan. Sehingga kembali kepada kita semua untuk belajar bersama, berkumpul, bersendah gurau, indahnya keindahan. Dan ini yang kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Ayo ikhwah, qala allama Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kelanjutan kita tentang belajar hubbullah, cinta kepada Allah. Salah satu rukun ibadah, al-hub, ar-raja, al-khauf. 3 komponen ini tidak boleh terpisah dalam ibadah kita. Cinta, mengharap dan takut. Mengharap agar supaya kita diberikan pahala surganya dan keridhaan Allah Azza wa Jalla tabaraka taala, dan takut akan siksaannya. Maka kita banyak istighfar ketika kita beramal soleh. Baca apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, kita nggak tahu. Terimalah amal ini ya Allah. Kita nggak tahu. Karena kita tidak tahu, maka kita berdoa terus. Dan ini ciri seorang orang ahlus sunnah, banyak berdoa. Ya, coba antum baca kitab ulama, banyak berdoa.
sebisa kita dengan bahasa Indonesia, masya Allah, tidak apa-apa. Abdulnya dengan doa-doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan Allah dalam Al-Quran. Tapi boleh hukumnya pakai doa bahasa Madura, ya, yang kita pahami. Dan itu insya Allah di tempat-tempat waktu yang ijabah yang harus kita ketahui. Maka di sini ya, tentang cinta harus, ya, tidak boleh terpisahkan dengan apa? Roja dan khauf. Tidak disebut cinta kalau tidak ada harapan. Mengharap datang kekasih kita, ya kan? Mana nggak berkunjung-kunjung, wah, takut, khawatir. Itulah cinta, ya. Dan itu, ya, jangan sampai kita melebihi cinta kita, ya, kepada Allah dalam cintanya kepada makhluk. Mengharap bagaimana Allah nanti, ya, memberikan karunia kepada kita, kita bisa dikasih rezeki melihat wajah Allah Azza wa Jalla Tabaraka Ta'ala. Dan ini yang dinanti-nanti orang mukmin, dinanti orang-orang beriman, melihat wajah Allah, liqa Allah Ta'ala, ya, melihat wajah Allah di hari kiamat nanti, di surganya, di jannahnya. Dan itu orang-orang mukmin. Semoga kita tergolong orang-orang dikaruni oleh Allah rezeki bisa melihat wajah Allah. Amin. Ayo ikhwah, fatauhid, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, al-mahbub, tauhidnya orang, ya, tauhid itu adalah al-mahbub, ya, yang dicintainya ali-ta'addu mahbubah, yaitu jangan sampai menduakan dalam mencintainya. Cintanya kita kepada Allah nggak boleh diduakan. Cintanya hanya kepada Allah saja. Bagaimana hati ini hanya terpaut, ya, kepada Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai, ya, kita mencintai dunia melebihi Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala. Mencintai, ya, istri kita, anak kita melebihi Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala, sehingga melalaikan kita dalam ibadah. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau membunuh kuda-kuda terbang beliau punya kuda terbang, ikhwah dan terbang. Tapi karena melalaikan, dipotong oleh beliau. Ya, antum bisa baca nanti di surat Kahf bawah, Sahih Bukhari tentang kisah Nabi Sulaiman Allah karunia oleh nikmat yang sangat besar. Ini sahih ini hadis ini, panjang, ya. Bagaimana kita dikasih dunia jangan sampai lalai. Dibuang oleh Nabi Sulaiman, dibunuh. Kalau kita ini lambat, beliau lambat, sholatnya lambat. Ketika tergoda oleh kuda-kuda terbang beliau, sehingga sampai sekarang tidak punya kuda terbang, sudah dibunuh oleh Nabi Sulaiman. Ini sahih, Pak. Ya. Ayo ikhwah, barakallahu fikum. Maka kita semoga oleh Allah diberikan apa? Karunia bisa berzikir terus kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berdoa minta bantuan kepada Allah untuk bisa berzikir, berdoa, salat berjamaah. Karena kita bisa berzikir, bisa baca Al-Qur'an, itu karunia dari Allah. Maka ini cinta, ya ikhwah. Al-mahbub, jangan sampai ada cintanya melebihi kepada selain Allah. Ya, cinta kita kepada Allah jangan sampai melebihi condong berat sebelah kepada dunia, kepada yang kita cintai. Ya, sampai kita melalaikan karena kita seringnya mengasuh anak-anak kita yang mungkin menjadi pembuluh darah buat kita, sampai kita lupa untuk sholat berjamaah. Jangan sampai. Atau zikir-zikir kita. Atau karena dia mungkin masya Allah ya sibuk, ibu-ibu di rumah sampai nggak bisa tidur, lupa berzikir, ya, sambil dinikmati. Akan menjadi apa? Cinta yang akan menjadikan orang tersebut semakin disebut apa? Abidah atau abidin. Abid, orang ahli ibadah. Karena kenapa? Ada cinta. Maka ketika kita sholat berjamaah atau sholat ibadah yang lain, harus ada cinta. Harus cinta. Cinta, nggak merasa malas. Cinta, gimana? Banyak mungkin sebagian saudara-saudara kita Ahwan, bismillah. Ada mungkin main gadget, ya, game apa, wah, senang, cinta banget. Ada apa nggak, semut apa, nggak kerasa, kan begitu senangnya. Bagaimana kita melebihi itu kepada Allah?
Kadang kita sedikit nyamuk sudah gatal sedikit garuk. Ya memang boleh hukumnya, tidak masalah. Kata Dokodoma nggak boleh, ya boleh, ya bergerak dalam boleh. Tapi bagaimana kita memang fokus cinta, roja, al-hub, roja, apa lagi? Al-khuf, al-khauf, ya bukan al-khuf sepatu nanti, ya al-khauf, ya. Barakallahu fiik. Aima Allah Ta'ala bi ibadati lahu. Maka cinta itu kepada Allah, ya, yang harus ada pada ibadahnya. Wa tauhidul hub, dan tauhid itu adalah cinta. Ya. Tauhid itu cinta. Cinta. Maka Nabi sangat mewaspadai kita ini kena penyakit apa? Al-wahn. Hubud dunya. Cinta dunia sehingga takut wa karahal maut. Takut mati. Mati di sini tidak punya bekal untuk kematiannya. Bukan takut mati nggak semangat gitu kan. Bukan, Pak. Bagaimana dia bersiap untuk kematiannya. Karena kiamat yang pasti terjadi, kiamat ini, Pak. Al-maut ini. Aksiru hadimul ladzat. Aksiru al-hadim al-ladzat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak kalian al-hadim, pengingat, az-zikra hadimul ladzat. Mengingat al-hadim, penghancur kelezatan, penghancur rasa enak dalam lidah kita. Apa? Al-maut. Kalau sudah mendekati sakratul maut sudah enggak enak, Pak. Tanda-tanda sudah. Banyak kita berzikir, istighfar, banyak baca tauhid la ilaha illallah. Minta mungkin saudara kita ya yang lebih tahu ya, jangan sampai kita tinggalkan saudara kita yang sudah sakratul maut. Ada tanda-tandanya. Itu dari bab khusus. Ya, mungkin di kajian al-maut nanti kita minta kepada asatid yang lain. Barakallahu fiik. Ayoul ikhwah, alla yabki fi qalbihi baqiyah. Maka di kalbunya terus senantiasa ada cinta kepada Allah. Itu tauhid. Hubbu hatta bibidlihalah. Dan jangan sampai cintanya itu tergadaikan dengan makhluk yang lain. Ya. Jangan sampai cintanya tergadaikan dengan makhluk yang lain. Dengan makhluk, karena dalam hidup kita ada apa? Ada dua, al-khaliq dan makhluk. Khaliq, makhluk itu aja, biar tidak bingung. Ya, al-khaliq Allah, makhluk ya kita semua. Ya, duit makhluk, malaikat makhluk, jin makhluk, pohon makhluk. Selain Allah makhluk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Selain alam Allah. Selain Allah alam malaikat, alam jin, alam nabatat, pohon-pohonan, alam semua. Selain Allah alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ini di tafsir Ibnu Katsir Syekh Abdul Rahman Asy'adi atau Sya'di. Saya baca juga di Al-Baghawi, ya. Selain alam Allah. Selain Allah alam. Biar tidak bingung. Aras makhluk atau apa? Makhluk. Tidak ada yang lain. Khaliq satu. Biar tidak bingung kita. Kursi makhluk. Kursi Allah makhluk. Langit makhluk. Aras Allah makhluk. Malaikat makhluk. Jin makhluk. Para rasul makhluk. Manusia makhluk. Semua manusia makhluk. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Selain alam Allah. Selain Allah alam. Biar tak bingung, Pak. Dalam hidup kita hanya dua itu. Kita ini makhluk alam kita. Alam manusia. Ya. Alam jin lain lagi. Alam malaikat lain lagi. Alam binatang, alam hayawanat lain lagi. Nabatat lain lagi. Nabati pohon-pohonan apa itu tidak sama. Mereka juga berkomunikasi dengan kita. Mereka juga berzikir, ya. Pernah pohon yang sering dipegang Nabi ketika beliau khutbah bertasbih, berzikir, ya, menangis. Pernah sahabat mendengar tangisan tersebut dan Nabi menghampirinya. Karena kenapa? Juga sama dengan kita. Yusabbihu ma fis samawati mafil ardh. Bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan bumi. Bagaimana dengan kita? Yang kita punya cinta kepada Allah harus melebihi dari mereka. Manusia adalah di atas mereka.
Maka Allah jadikan apa? Anugerah di bumi ini kepada kita, untuk kita senantiasa menjadi hamba Allah. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang soleh dan para walinya. Barakallahu. Selanjutnya ikhwah, maka di sini ya, fahadal hub, inilah cinta. Wa in samia asyikan, asyik, rindu terus. Cinta itu rindu terus. Kalau ndak rindu sholat, belum cinta. Kalau ndak rindu baca Al-Quran, belum cinta namanya. Kalau ndak rindu zikir kepada Allah, ndak cinta namanya. Harus asyik, rindu, asyik. Rindu, nunggu sholat duhur, nunggu sholat asar, begitu terus. Orang-orang mukmin, orang-orang beriman berzikir, zikir pagi tunggu, zikir yang waktu duha. 100 kali setelah sholat duha kita baca. Ya Allah fili tub alayya innaka tawwabur rahim, dibaca 100 kali. Cari zikir yang lain, cari yang lain, cari amalan-amalan yang lain, baca Al-Qur'an. Begitu rindunya kepada Allah. Sampai lupa kepada dirinya sendiri, jangan. Ya nanti ya enggak mandi, ya jangan. Tetap ya, nanti lupa zikir enggak mandi. Bukan helak, Pak, bukan. Ya, bagaimana tetap menjaga, toharonya dijaga. Itu namanya orang yang berzikir. Para sahabat begitu. Ya, mereka masya Allah ibadahnya. Ya, jangan dibandingkan dengan kita. Mereka khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Ya, sebaik-baik kaum masa adalah kaumku. Itu masanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu pada zaman setelahku. Jadi para sahabat idola kita memang ibadahnya di atas kita. Kita tidak bisa melebihi mereka. Hanya kita ini ya bagaimana mengikuti mereka, akan sama pahalanya seperti mereka. Fa insyaallah. Walladzina tabahum bi ihsanin radhiyallahu anhu wa radwan addalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah sediakan orang-orang yang mengikuti para sahabat. Wasabiqun awwalun minal muhajirin wal ansar. Bagaimana ini dengan kita? Ya, asyik ibadahnya, asyik Pak. Asyik, rindu terus. Ya, sholat malamnya ditunggu, baca doa sebelum waktu adab-adab apa adabun naum, waktu mau tidur adab tidur ya wudu, zikir-zikirnya dibaca, nunggu cari ibadah yang lain terus begitu ya. Asyik. Kalau ndak rindu namanya bukan cinta. Harus ada rindu kalau ingin dicintai atau ingin mencintai. Rindu terus. Jangan kepada makhluk, cintalah kepada yang menciptakan kita. Ini cinta sejati. Ya, tidak akan pernah kecewa hamba tersebut. Akan bahagia selamanya. Cinta dengan Allah, mahabbah. Ya, cinta ini yang harus kita minta kepada Allah. Ya, Allah marzuqna al-hub ya. Al-mahabbah ilaika ya Allah, berikan kami ya cinta kepada Engkau ya Allah. Terus begitu doa-doa yang lain. Banyak doa-doa untuk senantiasa kita belajar ma'rifatullah, mengenal Allah ini. Ya. Di kitab Ushulus Salasah juga diterangkan masalah ini. Selanjutnya ya ikhwah, ala yabki fi qalbihi baqiyah, terus senantiasa tidak ada di kalbunya kecuali apa? Al-hub, hatta ya, sampai benar-benar ya lega kalbunya tersebut. Ya, kalau enggak disebut nama Allah itu miris kalbunya, apa? Tidak bahagia Pak. Sedih kalau lupa sedikit zikirnya, ditinggal ibadahnya, kasta, nyesel. Kalau lambat sholatnya, nyesel dia, nyesel kepada dirinya. Ya takut Allah sudah nggak memperhatikan diriku. Takut Allah tidak memperhatikan diriku. Nikmat kasih banyak, tapi semakin malas ibadah. Takut Allah. Ini para sahabat. Kalau dikasih rezeki takut, ya takut nanti melalaikan kepada dirinya ibadahnya. Barakallahu fiik. Semoga kita oleh Allah diberikan kebaikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah, fa huwa ghayah salahul abdi. Baiknya seorang hamba, wa na'imahu wa qurratu aini. Dia senantiasa terhibur dengan cinta tersebut. Wa laisa liqalbihi salahu wala na'im illa bi ayyakuna wa rasuli ahba ilaih. Tidak akan menjadikan dirinya mendapat nikmat yang benar-benar kenikmatan. Tidak akan menjadikan dirinya mendapatkan kebaikan kecuali dia jadikan Allah dan Rasulnya melebihi dari segalanya. Begitu kan? Ya.
Semoga Allah memberikan karunia cinta, anugerah cinta ini kepada diri kita semua. Amin. Wa antakuna mahabbatuhu li ghairillah. Maka hendak jadikan diri kalian semua itu tidak boleh ada cinta kepada selain Allah, tabi'an li mahabbatillah, diikuti kepada Allah. Jangan sampai menduakan cintanya kita kepada selain Allah. Jangan menduakan cinta yang Allah yang kita pelajari, yang kita amalkan. Tidak dapat kita tahu tentang cinta kalau kita tidak belajar. Karena ibadah harus dengan ilmu. Ya, semua ilmu itu datang dari Allah dan Rasulnya. Maka kita pelajari terus. Asyik dengan ilmunya, asyik dengan ibadahnya, asyik dengan apanya? Rojaknya kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Fala yahibu illallah. Tidak cinta kecuali hanya kepada Allah. Wala yahibu illallah. 2 kali Syekh menulisnya. Menulis 2 kali boleh. Tidak boleh cinta kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh cinta kecuali hanya Allah. Di kolbu ini, Pak. Di kolbu. Bagaimana kalau kita terpaksa di lingkungan misalnya banyak maksiatnya? Apakah kita termasuk nanti hilang cinta kita kepada Allah? Ya, an Abi diterangkan Al-Urf Ibn Amirah radhiyallahu anhu, dari sahabat Urf Ibn Amirah radhiyallahu anhu, idza umiltu khati'ah, idza umilat al-khati'ah, ya, bila terjadi al-khati'ah, dosa, lingkungan dosa, banyak maksiat, apalah, ya, terpaksa kita ada di sana. Gimana? Apakah kita berdosa? Kalau kita nggak sengaja, ya kan? Ya. Fil ardi, di tempat bumi, di tempat tersebut. Ardi di sini tempatnya, nggak harus bumi, ya bumi tempat, begitu. Ya, karena man syahidaha faqariha, dan dia lihat maksiat di depannya. Ya, menyaksikan tersebut, ya, waqala malatan angkaraha, dan tapi dia mengingkarinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingkarinya, ya, kaman ghaba anha, maka dia seperti tidak hadir di tempat tersebut. Ini sikap, harus angkeri, harus mengingkari. Gak bisa mengerjakan, ingkari, tidak apa-apa. Ya, takut keadaan-keadaan seperti ini pernah terjadi kepada sahabat Nabi SAW. Yang waktu sahabat disiksa di zaman jahiliyah dulu, disiksa. Tapi karena kolbunya tetap cintanya kepada Allah, tidak lepas di kolbu. Karena cinta tempatnya di kolbu. Kalau beda yang terpaksa, ya. Barakallahu fiik. Waman, ya, selanjutnya, ya. Waman ghaba, sebaliknya. Siapa yang nggak hadir, nggak ada orang tersebut dari tempat maksiat, orang tersebut nggak berada di tempat maksiat. Kebalikannya nih, jelek nih, ya, di tempat, di rumahnya, di manalah, ya, faradiha, tapi dia ridho tentang kemaksiatan tersebut. Ridho yang tadi lihat maksiat, berada di tempat maksiat tapi nggak ridho. Allah nilai nggak hadir, goib. Kalau mana fulan, goib, ya, tidak hadir. Ya, tidak bingung bahasa Arab. Ya, fulan goib, tidak hadir. Ya. Ayo lihuwa, karena kaman sahidaha, maka dia sama dengan yang hadir. Kalau ridho di kolbunya, ridho, Pak. Ini kayak cinta di sini, kolbu. Ridho, kecintaan kita, ridhonya kita ini di kolbu. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul, khatamil anbiya wa rasul, la nabiyya ba'da. Kita ridho Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ridho, nggak boleh cintanya kita mendua kepada selain Allah dan Rasulnya. Ya. Ini ya ikhwah, kalau kita mungkin terpaksa ada harus benci kolbu. Tapi tetap keadaannya tidak memutuskan hubungan dengan masyarakat. Yang namanya kita menjaga aib saudara kita, kadang bentrok dan semacamnya. Inilah Islam, indahnya Islam, tidak ekstrim. Ya. Bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan Yahudi?
di Madinah sampai beliau meninggal bermuamalah ya, dengan orang-orang Nasara bermuamalah. Apalagi kita sesama Muslim. Ini yang orang yang mukmin senantiasa menjaga. Kalau sudah cintanya tinggi kepada Allah, dia akan lihat saudaranya. Bagaimana mereka juga mencintai Allah sama dengan kita. Akan terhubung, Pak. Orang mukmin dengan almaru ala dini khalili. Falyanzur mayukhalil. Ya, seseorang berada pada agama temannya. Dengan siapa dia berteman? Perhatikan dia dengan siapa dia berteman. Ya, barakallahu fiik. Lanjut epon Kak Dinto. Kama fil hadis sahih, dalam hadis sahih Bukhari, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 perkara bagi seseorang, ya, 3 perkara bagi seseorang, ya. Kalau 3 perkara itu berada pada diri seseorang, wajada halawatul iman, halwa, akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman bisa dirasakan 3 perkara tersebut. Kalau orang punya 3 perkara tersebut, akan merasakan nikmatnya iman. Apa itu? Ayyakunallahu wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Apabila orang tersebut menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya. Ya. Kalau cintanya kepada Allah dan Rasulnya, ya, antum jangan sampai melebihi kepada selain Allah dan Rasulnya. Jangan sampai cinta ini tergadaikan kepada yang lainnya. Hanya kepada Allah. Ini orang yang akan merasakan iman. Nikmatnya manisnya iman. Nikmatnya iman. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjadikan kita dikaruniai cinta ini sampai kita meninggal dunia asyik dengan Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala. Indah, Pak, kalau rindu itu. Maka Raudatul Muhibbin, ya. Ibnu Qayyim kitab Raudatul Muhibbin, taman-taman orang yang bercinta. Dengan siapa? Allah, ya. Semakin cinta tinggi, makin ibadahnya tinggi. Semakin sunnahnya bagus dia jaga. Semakin cintanya kepada Allah tinggi, semakin orang itu menjaga sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang paling dicintai Allah siapa? Khalilullah. Siapa? Ibrahim dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 orang ini. Khalilullah. Maka kita mencintai orang-orang yang soleh, nanti ma'amahabatum akan sama dengan yang kalian cintai, akan berkumpul dengan orang yang kita cintai. Yang fan-fan berat apa itu? Fan-fan berat apa? Jangan sampai cinta ini jadi fannya. Fan kita pada Nabi, biar berkumpul dengan Nabi. Karena orang nanti di akhirat berkumpul dengan orang yang dia cintai. Semoga Allah menjadikan antum semua, kita juga bisa berkumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan para sahabat. Jagalah persaudaraan. Yang nggak kenal-kenalan, yang kemarin kajian Ustadz kita yang besar, ya, disuruh kenalan semua. Yang nggak kenal-kenalan, biar kenal tepat cinta sama Muslim. Barakallahu fiik. Ayo ikhwah, cinta ini banyak sekali kitabnya, tapi ada di tauhid. Pokoknya di tauhid. Di bab ini cinta, ya, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala. Semakin cinta orang itu, semakin ibadahnya tinggi, semakin dekat dengan Allah, akhlaknya semakin baik kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada teman-temannya. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya, yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illallah. Ya. Orang yang merasakan manisnya cinta tidak mencintai saudaranya seseorang kecuali karena Allah. Dia
antum berteman sama fulan bin fulan? Kenapa? Karena Allah. Karena dia senantiasa banyak baca Al-Quran, beribadah, berzikir, datang ke majelis ilmu. Bukan karena duitnya. Ini yang orang merasakan cinta, merasakan manisnya iman. Orang yang mencintai karena Allah. Wa yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illallah. Orang tersebut tidak mencintai seseorang hambanya kecuali karena Allah. Marahnya karena Allah. Kita marah kepada anak kita karena Allah, karena dia mungkin lambat sholat. Marahnya dengan ilmu. Tetap marah, boleh hukumnya. Marah ibadah. Ada yang nggak boleh marah tanpa ilmu. Ini yang suruh, kalau berdiri suruh duduk, kalau duduk suruh berbaring. Kalau marah kayak gini, marah nafsu, ya. Kalau nggak bisa menahan marah, diam. Mau marah diam. Ya, ini juga sunnah. Ya, ketika antum meluap-luap, ya, antum diam. Mau marah tapi diam. Itu yang sunnah. Ya, ketika menahan marah dapat pahala. Atau bawa duduk ketika berdiri, takut stroke, Pak. Marah puas, emosi banget, hilang langsung antum duduk. Ya. Pernah terjadi pada diri saya juga begitu, langsung duduk aja. Nggak duduk masih marah, bawa berbaring. Ini sunnah. Nabi yang nyarankan seperti itu. Inilah cinta. Semakin kita mengenal cinta kepada Allah, semakin tahu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang paling dicintai Allah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemegang kunci surga nanti pertama. As-Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Ar-Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akidah seorang Muslim. Tak boleh ragu sedikit pun. Tak boleh, ya ikhwah. Barakallahu fiik. Selanjutnya, wa yakrahu ay ya'uda fil kufri. Dia nggak mau balik lagi. Nggak mau balik lagi. Yang dulunya dia mungkin jadi preman, jadi ahli maksiat, nggak mau balik lagi. Badai anqadahullahu min. Setelah Allah memberikan hidayah, nggak mau balik ke tempat itu karena tempat maksiat. Mau balik lagi, tobat, udah hijrah, ayo diajak sama temannya, ayo kesini, afwan, bye sudah saya, begitu aja, nggak apa-apa, ya. Barakallahu fiik. Ayo ke teman, afwan, ayo antum ikut anak ke masjid, begitu aja, dibalik lagi. Ya. Barakallahu. Diajak mungkin dia waliyadzubillah, ya, tempat-tempat maksiat atau mendengar maksiat dan semacamnya. Banyak maksiat. Ya. Apa maksiat? Kata Ibnu Qayyim. Ya, kullu dzunub maksiat. Semua dosa itu maksiat. Semua kesalahan adalah maksiat kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Maksiat kepada Allah dan maksiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La nabiyya ba'da. Ini dua maksiat, hati-hati kita kepada Nabi. Ya, tasdiqu fi ma akhbar. Kita membenarkan apa yang dikabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ragu selama itu sahih. Ya, kita imani dan kita apa? Membenarkannya dan mengamalkannya. Kama yakrahu ayyakdafu finnar, ayyakdafu finnar. Sebagaimana dia nggak mau dilempar ke dalam neraka. Kalau sudah tobat, dulunya mungkin dia ahli maksiat, ya. Sering melalaikan keluarga, Masya Allah, kenal sunnah, mengenal dakwah at-tauhid, mengenal qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menangis, nggak mau balik lagi, sudah mau diajak-ajak tetap dia, mungkin dengan cara pelan-pelan, ya, mau diajak ditarik sama syaitan minal jinnati wan nas. Syaitan itu yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan dua dari golongan jin dan manusia syaitan. Bisik-bisikan di kolbu, was-was, ya, takut syaitan menjadikan penyakit. Dia berdoa kepada Allah, a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika ayyadurun, minta perlindungan syaitan takut hadir. Yang paling berat syaitan yang di depan kita, yang nampak ini kadang nggak kelihatan, ya, yang nampak ini kadang nggak kelihatan, ya. Barakallahu fiik, ya. Tapi kita harus apa? Baik sangka kepada saudara kita. Nanti dianggap syaitan semua, jangan, ya. Orang mukmin gitu, ya.
Ya sudah, kita doakan. Siap, yang namanya manusia pasti ada yes or not. Yang kadang dia setuju, kadang enggak. Ya sudah, dimakfu aja, makdur. Ya, makduro. Makfu, ya kata. Sudah. Ya, kita semakin mengenal dakwah, semakin kita ya baik sama tetangga kita, saudara kita mungkin berbeda paham, kita maafkan. Doakan sama dengan mengenal cinta ini kepada Allah dan Rasulnya. Belum ada nih. Ini 3. Apa tadi 3? Bisa diulang? Iya, tidak ya. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari segalanya. Yang kedua apa? Biar tidak lupa. Mencintai seseorang karena Allah, bukan karena hartanya, jabatannya, duitnya dan semacamnya. Karena Allah. Kenapa ente dekat sama ini? Karena Allah. Ya. Berat, Pak, memang berat. Ya. Berat. Ya, kita berteman memang harus ya karena Allah. Mulai karena Allah. Ya, mulai ibda al-hubbu fillah, ya. Ana uhibbuka fillah. Ana uhibbukum fillah. Katakan kata Nabi, kalau antum cinta kepada saudara antum, kata Nabi, katakan begitu. Barakallahu fiik. Lanjutnya. Ya. Al-hadis tadi ya yang dalam riwayat Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari diterangkan ya. Wa mahabbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya mahabbatullah. Cintanya kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah cinta kepada Allah. Cintanya kita kepada Allah adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau cinta kepada Allah, cinta apa namanya? Cinta ibadah. Al-hub fil ibadah. Kalau cinta kepada Nabi, al-hub fil ittiba'. Cinta kepada Rasul, cinta mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta ibadah kepada Allah, cinta kepada Nabi, ittiba'. Qul in kuntum tu'minallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Bila kalian cinta kepada Allah, kata Allah, apa? Katakanlah Muhammad, qul in kuntum tu'minallah fattabi'uni. Sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah, katakanlah kepada umatmu, bila kalian cinta kepada Allah, ikutlah aku. Ini cinta apa? Ittiba. Cinta ibadah kepada Allah, cinta ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syaratul amal maqbulun indallah. 2. Cinta kepada Allah dilandasi dengan ikhlas, ya kan? Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dilandasi dengan atau ittiba. Ini ya ikhwah, yang harusnya kita mulai bangun dasar pondasi tauhid dalam kalbu kita. Kalau cintanya tinggi kepada Nabi, masya Allah orang itu nggak mungkin jadi orang ekstrim, Pak. Ya, akan lembut. Selembut-lembutnya manusia, alaknya paling bagus, alaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang mengikuti beliau harus sama. Minimal berapa persen? Teruslah begitu, usaha. Tidak bisa diucapkan, harus terus sampai mati. Nggak bisa ini orang pasti cinta kepada Nabi, belum tentu, karena kematiannya nanti di akhir ayatnya yang dinilai oleh Allah. Ya, barakallahu fiik. Lanjut Epon. Wa yusaddaqu hadzal mahabbah. Maka ya, seseorang wal mahabbatul mar'a in kanat lillah fahiya mahabbatih. Bila seseorang cintanya kepada orang untuk karena Allah, maka ini cinta namanya kepada Allah. Ya, semua cintanya kita kepada istri kita karena Allah. Ya. Bukan karena apanya dan semacamnya. Kepada anak kita cintanya karena Allah. Kepada teman kita cintanya karena Allah. Kepada atasan kita karena Allah cintanya. Assalamualaikum Syekhuna Al-Fadil Ustaz Al-Amin Nasrullah, semoga Allah menjaga afatikum ta'ala. Maka cinta ini harus terpatri terus. Al-hubbu fillah ini. Ya, jangan sampai kita cinta tapi
berat untuk bilang karena Allah. Tentunya dengan cara yang baik, kalau memberikan nasihat-nasihat. Ya, kata Imam Syafi'i, kalau seseorang menasihati depan umum itu pelecehan. Ya, kalau berdua itu indahnya seorang mukmin, indahnya seorang ahlus sunnah. Barakallahu fiik. Selanjutnya ya ikhwah, wa in kana li ghairillahi ta'ala fa ya, bila seseorang mencintai karena bukan Allah azza wajalla tabaraka taala, maka satu lima habba lillahi ta'ala, maka akan turun cintanya. Ya, turun cintanya kepada Allah. Ya. Tapi yang karena Allah mudha'afalah, yang cinta karena Allah akan amalnya bertambah, ibadahnya bertambah, akan semakin dekat kepada Allah. Ini harus dibangun pada setiap muslim, cinta karena Allah. Ya, barakallahu fiik. Ya. Kita akan kupas ya setelah ya kajian yang akan datang. Mungkin bisa dilanjutkan Ustaz Duna. Barakallahu fiik. Hayyakumullah wa azanakumullah wa sallallahu ala nabiyina al-Mustafa sallallahu wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.